Pak Ali Muhtim. Apa kabar Pak Ali? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan berkah, berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi jam 16 itu dengan Bu Haja Darina ada perkuliahan tidak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke, sekarang kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi kita pada kali ini itu tentang etika dan moral dalam Quran dan hadis ya. Ini materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya membahas materi ini, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak, saya sudah membagi tugas ya. Iya Pak, ada. Bagi tugas. Nah, sini sudah ada yang siap untuk presentasi. Mungkin tugas itu ada di mana ya? Tugas itu Classroom di tema kedua. Oh ya, tema kedua ya. Nah, di tema kedua ini sudah dibagikan ya. Kalau tugasnya untuk presentasi pada hari ini, ya, kalau kita lihat tugasnya pada presentasi pada hari ini, Dana Iskandar Putra dalam Al-Quran dan hadis itu Pak Ilham ya? Ketika ada Pak Ilham? Ada yang namanya Pak Ilham nggak? Tidak ada ya? Atau mungkin ada rekan-rekan yang sudah siap dengan presentasinya untuk diskusi pada hari ini selain Pak Ilham? Pak Dana ada, Pak Dana. Gimana Pak? Pak Dana nggak ada, Pak Dana. Pak Dana. Ya, yang kedua Pak Dana sama siapa? Ya, kalau memang sudah ada, disilahkan untuk bisa presentasi. Tapi kalau memang tidak ada, karena kalaupun menunggu cukup lama, ya, saya akan mempresentasikan tentang ini ya, etika dan moral dalam Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran dan hadis. Ini disampaikan pada 3 ya, hari ini 3 Januari Februari. Ya. Nah, materi ini sebenarnya bukan materi yang aneh ya bagi kita atau bagi Bapak-Bapak sekalian sebagai praktisi pendidikan, karena memang moral dan etika itu selalu diajarkan dalam beragam kesempatan. Termasuk setiap kita itu diingatkan untuk bagaimana berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan, dan berperilaku yang bermartabat ya, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Dan hal ini juga masuk pada tujuan pendidikan nasional. Dimana kalau kita lihat dalam sistem pendidikan nasional, salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, hidup dalam masyarakat yang demokratis. Jadi tujuan pendidikan ini memang sangat normatif ya. Artinya sangat abstrak, di mana nilai-nilai ini memang harus diterjemahkan dalam
kehidupan sehari-hari. Proses penterjemahan nilai dalam pendidikan ini yang menjadi ujung tombak adalah para pendidik. Maka kemudian bagaimana para pendidik atau guru ini menjadi role model, menjadi model yang bisa dicontoh oleh setiap peserta didik, atau mungkin setiap kita itu mau tidak mau harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik atau memberikan contoh yang terbaik sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Karena pendidikan itu bersifat sudah tertera ya dalam Undang-Undang Sisdiknas, di dalamnya memuat etika dan moral. Ya. Nah kemudian selanjutnya dalam konteks pendidikan di Indonesia ini kan memang beragam ya. Jadi ada yang pendidikan bersifat formal, non formal dan informal. Nah kemudian pendidikan formal, informal maupun non formal itu harus mampu sebenarnya menerjemahkan nilai-nilai terbaik ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu adab itu harus menjadi bagian dari tujuan pendidikan. Kalau kita mengutip misalkan Naqib Al-Atos ya, dia itu seorang ilmuwan Malaysia, tapi yang terkenal dia adalah keturunan dari Indonesia. Dalam karyanya itu bahwa salah satu tujuan pendidikan itu adab, ya adab. Jadi dia mengutip adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku maka menjadi baiklah akhlakku atau adabku. Karena itu tujuan pendidikan adalah adab. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada dalam pendidikan Islam, maka adab atau akhlak ini menjadi tujuan utama. Ya, tujuan utama. Kita lihat misalkan dalam perkembangan madrasah-madrasah di Indonesia, itu selalu menyertakan pendidikan akhlak, ya. Mulai dari masa dahulu sampai sangat sekarang itu selalu mengajarkan pendidikan akhlak atau etika atau kemudian moral. Nanti kita berdiskusi apa itu akhlak, etika dan moral. Nah, namun pendidikan akhlak itu memang sudah diajarkan. Ada kita dalam sejarah, itu bukan dalam sejarah, sampai saat ini juga masih diajarkan tentang akhlak lil banin, akhlak lil banat ya, bagi anak-anak yang awalnya itu adalah untuk madrasah-madrasah tingkat dasar ya. Kalau sekarang berubah menjadi mata pelajaran akidah akhlak gitu ya. Tapi di situ ada konsep akhlak. Diajarkan bagaimana berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, dalam berjalan ya, la yaltafit yaminan wala shimalan bi ghairi hajatin, misalkan kalimat-kalimat itu ya. Itu luar biasa. Etika-etika itu dijunjung tinggi ya. Karena kemudian akhlak itu menjadi penciri sebuah peradaban. Ya, jadi penciri sebuah peradaban. Nah, karena itu dalam Islam role modelnya jelas. Ya, role modelnya adalah Rasulullah SAW. Bagaimana kita berakhlak, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah. Kita tidak mampu mencontoh Rasulullah, maka kita bisa mencontoh para sahabat. Ya, bagaimana sahabat itu dalam kehidupannya ya, tidak mampu mencontoh sahabat, ya mungkin tabi'in tidak mampu mencontoh mereka, para guru-guru kita lah yang baik, yang bisa kita jadikan contoh. Artinya role modelnya dalam sebuah pendidikan Islam itu melekat, ada ya. Ini sangat berbeda ketika pertanyaannya berubah, misalnya role model untuk masyarakat Indonesia itu siapa? Atau pertanyaannya kalau misalkan kita memiliki falsafah Pancasila, ya, dalam konteks Indonesia yang paling Pancasila itu siapa? Ini jawabannya tentu beragam, multi tafsir dan multi makna ya, karena di dalamnya itu terdapat sebuah beragam kepentingan, beragam perspektif
yang kemudian melahirkan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi multitafsir. Nah, karena itu pendidikan akhlak atau adab dalam Al-Quran dan hadis itu kita memiliki role model. Ya, role modelnya itu adalah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kemudian pendidikan akhlak itu kita terjemahkan dalam proses pembelajaran kita, dalam proses pembelajaran di sekolah, dalam proses pembelajaran di madrasah, ya, atau dalam keseharian kita. Nah, karena itu penting bagi seorang pendidik untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, karena kalau kita lihat pada saat ini terjadi kesenjangan yang luar biasa ya, antara apa? Antara proses pembelajaran yang ada di madrasah, yang ada di pesantren, atau yang ada di sekolah, dengan kehidupan nyata. Apa yang saya maksudkan kesenjangan itu? Ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, anak-anak kita itu diajarkan bagaimana berakhlak yang baik, baik kepada saudara, baik kepada sesama teman, baik kepada tetangga, dan segala macamnya. Nah, ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat kiri kanan, melihat tayangan-tayangan televisi, itu adalah sesuatu yang memang sangat berbeda. Nah, karena itu pendidikan sekarang itu antara peran seorang pendidik dengan media itu menjadi sebuah tantangan yang signifikan yang memang harus dihadapi secara baik. Karena itu pada saat ini sebenarnya seorang pendidik memiliki ekstra tenaga ya, ekstra pemikiran bagaimana mampu menerjemahkan nilai-nilai unggul pada masa lalu sehingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terjadi adalah memang kesenjangan. Nah, pendidikan, baik itu pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal, itu tujuan utama, ya kalau kita melihat dalam pendidikan Islam, itu adalah akhlak ya. Bagaimana akhlak itu mereka mampu menerjemahkan akhlak terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya dengan formal adalah apa? Kegiatan yang sistematis, terstruktur, bertingkat, berjenjang. Dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setaraf ya, dengan termasuk ke dalamnya adalah kegiatan studi. Jadi formal itu jelas sekali ya. Kalau dari madrasah itu jelas ada mulai dari RA itu formal, walaupun sebutnya adalah prasekolah. Tapi kalau sekarang kelihatannya memang formal. Kemudian sekolah dasar ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah atau SMP, ada madrasah aliyah atau SMA, SMK atau MA ya. Dan ada perguruan tinggi jamiah ya. Nah, memang dalam konteks pendidikan formal ini ada dualisme ya. Dalam sejarah ya, yang sejarah kalau kita lihat itu ada sekolah, ada madrasah. Mungkin juga kita bertanya, kenapa madrasah dan sekolah ini tidak satu lembaga saja gitu ya. Karena memang permasalahan yang ada adalah permasalahan yang cukup kompleks ya. Bisa dilihat dari sejarahnya, bisa dilihat dari kedudukannya ya, dan bisa juga dilihat dari berbagai macam perspektif terkait dengan keberadaan sekolah dan madrasah. Sehingga sekolah dan madrasah ini walaupun sama-sama pendidikan formal ya, pendidikan formal, namun berada di bawah kementerian yang berbeda. Dan ini masing-masing memiliki ciri khas, ada konteks sejarah di situ ya. Kalau madrasah bisa kita sebut sebagai sekolah umum berciri khaskan Islam. Sementara dalam konteks pemerintah sendiri itu juga memiliki lembaga-lembaga yang sama. Tapi pada dasarnya sekolah dan madrasah adalah sama dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya, kita bisa melihat bahwa kalau sekolah dasar garis miring MI
Nah, itu kan bisa bermakna dipersamakan ya. Dipersamakan artinya masih ada sisi-sisi yang berbeda, tapi pada dasarnya adalah sama. Nah, karena itu pendidikan-pendidikan formal di Indonesia ini orientasinya kalau kita lihat semua adalah iman dan takwa, itu paling paling tidak. Konsep visi misinya katakanlah itu visi misi iman dan takwa. Nah, iman dan takwa itu kan multi tafsir ya. Karena kalau kita lihat sebagaimana sampaikan tadi, siapa orang yang paling bertakwa di Indonesia ini? Nah, role modelnya tidak ada. Nah, ketakwaan, keimanan itu paling tidak harus merujuk pada seperti apa? Seperti misalkan ada lembaga, ada kursus, dalam pendidikan Islam itu ada majlis ta'lim di musola-musola atau di masjid-masjid itu ada pendidikan ya, itu disebut non formal. Kalau ada lembaga pendidikan katakanlah pengajian itu anak-anak itu disebut juga non formal. Tapi kalau pengajian itu sudah mendapat data, bantuan, EMI dan segala macam, sebenarnya itu juga bisa formal. Nah, karena itu pendidikan non formal maupun pendidikan formal pada dasarnya adalah pemerintah harus hadir di dalamnya. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan non formal maupun pendidikan formal itu memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan mewujudkan masyarakat yang beradab ya, beriman, berilmu sebagaimana sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun dalam konteks ini tujuan yang sesungguhnya adalah ketika orang itu memahami teknologi, memahami sesuai dengan bidang ilmunya, tapi adab dan akhlaknya juga terpisah. Itulah mungkin yang disebut dengan sebuah pendidikan berbasis pada nilai-nilai Al-Quran. Kemudian ada lagi disebut dengan pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini adalah pendidikan yang dari keluarga ya. Di keluarga pun jelas sekali sebenarnya dalam Islam itu kewajiban yang dilakukan untuk mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Nah, karena orang tua memiliki keterbatasan untuk hal tersebut, maka kemudian orang tua dapat menitipkan putra-putrinya kepada lembaga-lembaga yang dipercaya. Ya, ada lembaga pendidikan yang memang sudah berkembang saat ini seperti madrasah, seperti sekolah, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Jadi kalau dilihat dari pendidikan formal itu terstruktur, non formal itu adalah terstruktur namun berada di masyarakat ya, seperti kursus-kursus dan segala macamnya. Dan kalau informal itu adalah pendidikan yang berbasis pada keluarga. Itu disebut dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita memahami kemudian etika ya, etika atau moral. Nah, dalam Islam itu adalah cenderung disebut dengan akhlak sebenarnya. Saya ketika bicara dengan etika, moral, dan sikap, saya lebih cenderung sebenarnya memahami itu sebagai sebuah akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlak itu memiliki rujukan. Benarnya berdasarkan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kitab sucinya maupun Rasulullah dalam hadisnya. Jadi sesuatu itu memiliki rujukan kebenaran. Benar atau tidaknya kalau akhlak itu berdasarkan Al-Quran hadis. Walaupun mungkin dalam hal ini kita misalkan
banyak ahli-ahli yang terkait dengan akhlak yang menyatakan bahwa halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi keadaan seseorang melakukan tindakan sesuatu tanpa pikir panjang. Ya, halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi itu akhlak. Atau akhlak itu adalah nilai-nilai yang memang ada pada diri seseorang. Namun baik dan buruknya itu dikembalikan kepada nilai-nilai Al-Quran. Nah, kemudian kalau menurut etika, moral, ya kalau etika itu adalah nilai norma. Norma itu bisa berkembang di masyarakat. Norma ini berkembang di masyarakat menjadi pegangan seseorang. Kemudian bisa menjadi pegangan seseorang dan lama-lama bisa menjadi pegangan dalam suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Karena itu sebenarnya banyak sekali teori-teori yang terkait dengan etika, moral, dan akhlak, dan ini bisa kita cari ya dalam literatur-literatur yang berbicara tentang moral dan akhlak. Nah, kemudian juga kalau kita merujuk pada KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada etika nilai, yaitu nilai mengenai benar dan salah. Itu etika. Benar dan salah. Nah, benar dan salah ini menurut siapa? Apakah menurut akal? Apakah menurut wahyu? Menurut akal belum tentu menurut wahyu. Kemudian ketika akal bertentangan dengan wahyu, mana yang harus didahulukan? Nah, ini sangat erat kaitannya dengan aliran kalam ya. Kalau kita misalkan antara akal dan wahyu itu bertentangan, maka kemudian akalnya yang harus mampu menyesuaikan dengan wahyu. Tetapi dalam aliran kalam tertentu itu dibalik ya, seperti Mu'tazilah misalkan, paham-paham itu bagaimana ketika Al-Quran dan akal itu ketika etika, nilai-nilai kebenaran antara rasionalitas dan akal itu bertentangan, maka kemudian ketika rasionalitas dan wahyu itu bertentangan, maka kemudian bagaimana wahyunya itu diperbaiki. Nah, ini ada beragam pandangan terkait dengan hal tersebut dalam pandangan Islam juga. Kemudian dalam istilah-istilah terkait dengan etika, moral, dan akhlak, maka kita bisa menilai ada istilah susila, ada istilah akhlak. Ada susila itu bahasa Sanskerta yang menunjukkan pada dasar-dasar prinsip aturan hidup. Sila itu aturan hidup yang lebih baik, susila jadi aturan hidup yang lebih baik. Nah, kemudian juga ada istilah akhlak bermakna moral, etika, ilmu atau akhlak. Nah, setiap istilah itu sebenarnya memiliki akar yang beragam. Kalau akhlak itu seperti misalkan khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, berarti nilai baik, benar, buruk seseorang itu harus didasarkan atas nilai Quran. Itulah disebut dengan akhlak. Tapi kalau etika, susila, itu orientasinya adalah budaya. Budaya itu ya satu sisi bisa bertentangan, satu sisi bisa sesuai. Atau kemudian menyesuaikan. Nah, ini banyak sekali dalam proses akulturasi budaya di Indonesia ketika menyebarkan Islam di Indonesia dilakukan oleh para wali, melakukan sebut dengan akomodasi ya, memberikan ruang-ruang bagi budaya lokal untuk bisa hidup sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian dalam filsafat misalkan itu ada Aristoteles menyatakan tentang etika. Kemudian macam-macam ya, termasuk manner dan custom yang membahas etika berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan adat. Jadi adat ini jelas berbeda dengan nilai kebenaran yang berdasarkan wahyu atau hadis. Atau inherent in human. Jadi
masuk bersatu, inherent itu bersatu ya, melekat dalam kodrat manusia yang terikat dengan baik dan buruk. Nah, baik dan buruk itu apa? Apakah baik berdasarkan common sense, kesepakatan manusia, ataukah baik menurut Al-Quran hadis? Nah, Islam ini nilai-nilai akhlak berdasarkan Al-Quran hadis ini justru berorientasi pada baik dan buruk yang didasarkan atas nilai-nilai wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian ada juga sebut moral ya, ada moral. Nah, kalau moral itu mores ya, yang ajaran tentang baik buruk, ajaran tentang baik buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan segala macamnya. Itu ada akhlak, budi, pekerti, susila. Kemudian macam-macam. Nah, kemudian moral ini banyak sekali menurut para ahli, menurut kamus psikologi, misalkan bahwa perspektif moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial. Ini menurut psikologi. Karena psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan ya, yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kekhasan secara jiwa, dia menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Tingkah laku dalam kamus ini, dalam psikologi ini, moral adalah cenderung kepada sesuatu tingkah laku sesuai dengan peraturan sosial. Kemudian juga banyak lagi menurut para ahli ya. Kemudian juga kita bisa melihat banyak sekali di sini ya. Namun etika dan moral itu jangan juga diatur dalam ajaran-ajaran Islam. Dan inilah yang sebenarnya harus diterjemahkan dalam proses pembelajaran PAI. Ya, misalkan jangan berkata kasar. Kemudian amarah, menahan amarah, menyebarkan kebaikan, tidak berlaku sombong dan segala macamnya. Ini sangat jelas sekali akhlak-akhlak ini ada dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran itu mengatur tentang etika, moral, agama pada seseorang. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang memang berkaitan dengan etika dan moral yang memang harus kita terjemahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di hadis ini banyak sekali ya kaitan juga dengan hadis yang mengajarkan bagaimana kita beradab baik untuk orang tua, saudara, tetangga, sehingga ketika Rasul ditanya siapa sih orang yang paling baik itu, orang yang menghormati tamunya, orang yang menghormati tetangganya dan lainnya. Jadi itu sangat erat berkaitan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak yang memang diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, rekan-rekan teman-teman mahasiswa sekalian, ya terkait dengan materi ini sebenarnya saudara bisa bisa dilihat di Google Class ya. Kemudian jika ada hal-hal yang kita diskusikan, disilahkan ya kita berdiskusi terkait dengan materi ini, di mana judul materi ini adalah terkait dengan tema yang kedua, itu tentang etika moral dalam Quran dan hadis. Disilahkan kalau ada rekan-rekan yang bisa kita diskusi, silahkan. Mungkin dari Pak Badri, Pak Badri ada yang didiskusikan, silahkan Pak Badri. Mohon maaf untuk sementara belum bisa menyimak sepenuhnya karena tadi dalam perjalanan Pak, jadi keburu mati. Jadi yang lain perlu, mangga silahkan. Oke, terima kasih Pak Badri. Pak Saiful Anwar, disilahkan Pak untuk kita bisa diskusi terkait dengan tema kita pada kali ini tentang etika dan moral dalam Quran dan hadis pada mata kuliah tentang hadis pendidikan ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari materi yang Bapak sampaikan, ini memang
sangat bagus ya untuk diberikan kepada anak didik kita. Cuman masalahnya untuk saat ini saya sendiri selaku pendidik itu masih belum bisa menerapkan bagaimana anak ini supaya sikap tingkah lakunya itu di kelas itu mau menghargai guru, kemudian mau menghargai teman-temannya. Ini masih sangat jauh Pak kalau saya rasakan saat ini. Jadi udah berbagai cara ya, kita udah membuat suatu metode dan lain sebagainya, udah diberikan sambutan. Ini nggak masuk-masuk Pak ini. Gimana caranya supaya kami ini selaku pendidik tuh bisa mengarahkan siswanya ini menjadi lebih berkarakter, bermoral gitu. Jadi yang saya rasakan ini terus terang Pak, ke sekolah di MI, tapi dari segi akhlak ini anak masih jauh kalau menurut saya gitu. Jadi masih ada anak yang masih berani sama guru tuh ya ngobrol seperti layaknya apa namanya, teman dengan dengan temannya, dia dengan temannya gitu, nggak pakai kata nama lagi gitu. Nah, ini untuk mengatasi hal seperti ini tentunya perlu trik-trik yang mungkin dari Bapak, mungkin ada trik-trik yang bagus buat kami menyelesaikan masalah ini gitu Pak. Terima kasih. Aja Pak. Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang menanggapi terkait apa yang ditanyakan Pak Saiful terkait dengan kondisi kita sebagai seorang pendidik untuk bagaimana menerjemahkan nilai-nilai akhlak ini dalam proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Mungkin ada yang bisa berpendapat sebelum saya kita diskusi. Ya, silakan Kang Badri, Pak Badri, silakan. Untuk menyikapi hal semacam itu biasanya di sekolah atau di kelas ya. Yang pertama, mungkin kita sebagai pendidik harus mencerminkan diri kita terlebih dahulu. Itu yang pertama, agar si siswa itu melihat kita dengan rekan kita dulu, sesama guru. Yang keduanya, triknya, bikinlah aturan. Aturan itu dibikin dan harus dipahami bukan hanya sekedar di sekolah. Jadi bersama orang tuanya. Agar orang tuanya yang akan nanti mendiktenya kepada anaknya. Selain kita guru di sekolah. Gitu. Harus begini, harus begitu. Itu kan nanti orang tuanya. Karena kalau kita yang menekankan di sekolah, apalagi dengan aturan yang sekarang, terlalu ekstrim, kita mendidik anak orang juga jadi masalah. Gitu kan ya. Nah, karena memang aturan itu gitu ya. Jadi kita dalam kehati-hatiannya seperti itu. Jadi yang paling utamanya itu gunakan caranya bukan menyuruh tetapi mengajak gitu. Kalau menyuruh kan berarti suruh dia yang begitu. Tetapi kalau mengajak, yuk kita bareng-bareng. Walaupun tadi Pak Epul bilang dia atau anak itu bicara dengan kita seorang gurunya itu seperti dengan temannya. Dengan menggunakan bahasa seperti dia dengan temannya gitu ya. Tidak menggunakan kata maaf atau tidak menggunakan kata yang lain ketika berbicara dengan gurunya. Itu kalau misalnya kita bisa menerapkan apa yang tadi saya sampaikan, insya Allah Pak, sedikit banyaknya akan ada perubahan. Karena di kami juga sama sebetulnya ya. Perubahan-perubahan di abad modern seperti ini jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kita sudah menyampaikan dengan orang tuanya, gitu kan, ketika pembagian rapot atau dan lain sebagainya, diterjemahkan oleh kita itu memang akhlak paling diutamakan di sekolah kami, gitu kan. Karena siapapun atau apalah artinya memiliki ilmu yang banyak kalau tidak berakhlak, gitu kan. Itu pada intinya. Jadi mereka diberikan pemahaman dulu bukan kepada anak dan termasuk kepada orang tuanya. Jadi sehingga kita ada kesamaan antara kita mendidik di sekolah dengan orang tuanya di rumah, gitu. Nanti akhirnya baliknya ke kita, ya insya Allah lambat atau laun pasti akan terjadi perbaikan Pak. Mungkin itu tanggapan dari saya untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak
Badri ya, maka sebenarnya luar biasa tanggapannya. Mungkin dari yang lain, dari Bu Yuliantika mungkin ada tanggapan? Atau Pak Ilham Anwar Wahid ada tanggapan? Tidak, Pak. Oke, Bu Yulianti silakan Bu. Tidak, Pak, tidak ada tanggapan. Ya, oke ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, Pak Badri itu memang tantangan kita sebagai seorang pendidik pada saat ini. Ya, artinya kalau kita lihat dari segi pendidikan, mau tidak mau yang namanya madrasah atau sekolah ataupun lainnya itu adalah sudah bagian dari pendidikan formal. Ya, formal itu secara tidak langsung adalah sangat juga terkait dengan regulasi yang berkembang. Nah, regulasi yang berkembang pada saat ini tentu sangat jauh berbeda dengan regulasi yang 10 atau 5 tahun yang lalu. Nah, karena itu orientasi pendidikan saat ini adalah memang disebut dengan, kalau Edward Said itu ada total quality management. Manajemen mutu terpadu. Jadi kita menyelenggarakan pendidikan itu bagaimana pendidikan itu menjadi sesuatu yang terbaik. Terbaik itu artinya perbaikan yang berkelanjutan. Jadi semakin hari harus semakin baik, setiap hari harus semakin baik. Nah, karena agar semakin baik itu, maka pendidikan itu harus melibatkan unsur-unsur, ya, unsur-unsur yang terkait di dalamnya adalah customer, ya, itu pelanggan. Pelanggan itu bisa siswa, bisa juga orang tua dan guru di situ. Artinya ketiga orang itu memang mau tidak mau harus mampu terlibat dalam proses pembentukan akhlak, ya, atau karakter peserta didik. Nah, kalau mereka diajak bicara dengan aturan-aturan yang dipahami secara baik, insya Allah bisa akan membentuk sebuah karakter yang baik, walaupun prosesnya panjang, prosesnya melelahkan. Yang penting satu sama lain itu saling memiliki keterlibatan, paling tidak, ya, kalau dalam Islam itu kan ada konsep berkah, ya. Jadi pendidikan itu hormat dengan guru dengan harapan mendapat keberkahan dari guru. Dan juga melibatkan doa di dalamnya. Ya, antara guru, orang tua, dan siswa juga harus terlibat. Ya, bagaimana seorang guru itu harus mampu mendoakan siswanya, siswa juga harus mampu bisa mendoakan gurunya, bahkan orang tua harus mendoakan anak dan guru-gurunya. Ini harus dipacu dalam diri peserta didik kita. Nah, kemudian terkait dengan akhlak, ini memang saat ini tantangannya luar biasa, ya. Nah, banyak kejadian-kejadian yang memang itu luar biasa, dan itu anehnya setiap kali kejadian-kejadian itu yang disalahkan adalah guru-guru PAI, ya. Kenapa guru PAI? Apakah di sekolahnya dan terus-terusnya gitu kan? Nah, pada sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita semua. Untuk membentuk moral itu bukan hanya tanggung jawab guru PAI, tapi harus terpadu guru, ya, baik itu guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu unsur-unsur moral harus menjadi rule model, harus menjadi melekat di dalamnya sehingga seorang pendidik itu betul-betul memahami dan peserta didik juga memahami posisinya, dan itu memang harus diimplementasikan. Dan yang terpenting adalah di sekolah itu harus punya role model. Ya, siapa sih yang harus dicontoh oleh siswa itu di sekolah itu? Nah, kalau misalkan siswa mencontoh guru, maka guru harus betul-betul bisa memberikan contoh kepada muridnya. Kalau guru siswa mencontoh guru, maka guru penyontoh siapa nih? Guru harus mencontoh siapa? Berarti paling tidak kan guru harus mencontoh kepalanya. Itu kepala sekolah, itu kepala madrasah. Maka ketika kepala sekolah, ketika kepala madrasah itu mampu memberikan contoh-contoh terbaik sesuai dengan fungsi dan perannya, role model, ya, itu saya pikir akan mudah diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk menerjemahkan nilai kebersihan saja dalam kehidupan di sekolah itu kan tidak cukup dengan spanduk. Kebersihan sebagian dari iman, nggak ada artinya itu.
Tetapi bagaimana menerjemahkan itu kepada peraturan, ya. Kemudian pertama guru mencontohkan. Kalau guru sudah mencontohkan, anaknya pasti akan mencontohkan. Yang kedua, kita harus berikan di situ tempat-tempat sampah agar anak ada sarana untuk membuat sampah. Kita berikan juga sarana-sarana untuk menjaga kebersihan. Kita berikan juga reward and punishment, itu baru menjaga kebersihan. Banyak sekali hal-hal yang harus diterjemahkan hanya untuk menjaga kebersihan. Nah, belum lagi nilai-nilai yang lain. Nah, karena itu dilihat, kemudian ada role modelnya, nah maka kemudian itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, terutama peserta didik. Nah, karena itu memang tanggung jawab kita sebagai pendidik itu tanggung jawab yang luar biasa. Namun karena itu pantaslah ketika kalau kita baca teks-teks literatur ulama-ulama itu, bahwa seorang pendidik itu adalah seorang yang derajatnya tinggi setelah Nabi. Karena selalu mengajarkan kebaikan. Karena pada dasarnya seorang pendidik itu harus menjadi role model ya bagi peserta didiknya ya. Itu mungkin ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan, dan untuk menerjemahkan ini di madrasah itu jangan sendiri, harus punya tim di sekolah. Maka pentingnya di sekolah itu harus punya tim kreatif. Apa itu tim kreatif? Tim yang bagaimana mengembangkan sekolah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan itu harus dilakukan. Tim kreatif itu penting ya. Jadi ketika ada sekolah yang sama atau madrasah yang sama dengan kita, tapi bagaimana caranya kita berkolaborasi. Ya, sekarang itu zamannya berkolaborasi. Nah, ini mungkin catatan-catatan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar ya semua. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas. Terima kasih Pak Kang Badri, Saiful Anwar, semuanya ya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Saya izin pamit. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.